Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa qala aidan aw zid 'alaihi wa ratil qur'ana tartila wa qala aidan la tuharrik bi lisanaka lita'jala bih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul adzim, shadaqar rasulun nabiyil karim wa dzalika syahidun masyakin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama tentunya senantiasa kita tetap bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang dimana kita hambanya yang penuh dosa, tapi Allah ya intinya kita mau beriman maupun enggak gitu kan ya, bukan enggak ya, kita mau beriman ataupun kita melakukan dosa, Allah tuh nggak pilih-pilih ternyata ya. Allah itu nggak pilih-pilih ngasih nikmat, semuanya Allah kasih rata, semuanya dikasih nikmat seperti itu. Ya walaupun kita yang suka maksiat, kita yang suka suka berbuat dosa. Bayangin aja coba kalau misalkan teman-teman misalkan melakukan suatu dosa, tiba-tiba hilanglah penglihatannya. Misalkan kita gibah, gitu mulutnya langsung nggak bisa ngomong. Bayangin kalau misalkan Allah kasih nggak kasih nikmat, Allah cabut nikmatnya seketika itu ketika berbuat dosa. Tapi baiknya Allah itu kayak gitu. Ya walaupun kita sering melakukan dosa, tapi Allah tetap kasih nikmat gitu. Walaupun kita nih siapa yang suka gibah, walaupun kita suka gibah gitu kan, tapi Allah tetap kasih nikmat berbicara seperti itu, nikmat mulut yang lancar seperti itu. Atau misalkan mata kita sering melihat sesuatu hal yang nggak benar. Coba aja misalkan lagi melihat sesuatu hal yang tidak baik, Allah tiba-tiba cabut aja nikmatnya, gitu kan? Tapi Allah saking baiknya tetap begitu, walaupun kita ngelihat sesuatu hal yang nggak baik, misalkan Allah tetap kasih nikmat penglihatannya, gitu kan? Itu luar biasa. Makanya kita mau baik, mau berbuat baik maupun enggak, Allah tetap kasih nikmat kepada kita. Sampai-sampai kata Allah, nggak mungkin nih kalian hambaku itu bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nah, Allah tuh kayak gitu. Ya terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Tentunya ya sekarang nikmat yang paling harus disyukuri adalah nikmat sehat gitu ya. Dimana ya kondisi kita masih dalam kondisi menegangkan. Ya, di Indonesia itu masih menegangkan, kasus COVID di mana-mana gitu. Ya terus ya ada berlaku PPKM segala macam seperti itu. Ya, ya itu kita harus mensyukuri nikmat sehat tersebut karena doa-doa orang sakit adalah sehat seperti itu. Dan makanya kalau kita sudah diberikan kesehatan, itu kita harus banyak-banyak bersyukur gitu. Ya suka gini deh, kadang ya sekali-kali kalian tuh merenung gitu, kayak oh iya saya masih dikasih nikmat sehat gitu sama Allah. Di luar sana teman-teman saya, saudara-saudara saya mungkin masih terkena COVID segala macam, tapi kita diberikan kesehatan sehingga dengan nikmat kesempatan, nikmat sehat tersebut, teman-teman akhirnya bisa beraktivitas seperti biasanya dan bisa mengikuti kajian pada malam hari ini. Seperti itu. Dan memang harus terus seperti itu. Ketika kita diberikan suatu nikmat yang banyak, maka harus digunakan kepada ketaatannya. Kita harus senantiasa untuk bertakwa. Nggak boleh kalian sekalipun ada pikiran buat males untuk beribadah. Ya jangan sampai kita udah dikasih nikmat banyak banget. Bayangin aja kalau misalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ternyata ditagih dengan bayaran. Itu pasti kita nggak bakal kebayar. Seperti itu. Allah kasih cuma-cuma kok nikmat itu. Maka gunakanlah dengan baik. Lakukan dengan Sandi selalu bilang ketika kita bentuk dari mensyukuri nikmat kita adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri dan berusaha bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Kemudian tak lupa juga salat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Habibina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Insya Allah pada ajaran sampai yaumil akhir nanti. Dan yaitu semoga kita sama-sama harus bersenantiasa setiap hari itu berdoa agar diistiqomahkan bisa mengikuti segala ajaran yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dan harapannya selalu berdoa agar kita ini termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaat nantinya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Seperti itu ya.
Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang apa sih? Tentang apa? Tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kalau kemarin kita sudah sudah belajar tentang sifat huruf yang berlawanan, sekarang belajar tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan, seperti itu. Nah, harus diketahui oleh teman-teman semuanya, Sandi sering ulang, Sandi pernah bilang kalau pada dasarnya sifatul huruf itu adalah suatu teori, pada dasarnya teori gitu. Ya, kok teori saja? Kenapa? Karena ketika teman-teman makrosnya sudah benar, bisa menempatkan setiap huruf pada tempatnya sesuai dengan kaidahnya, ya, sesuai dengan tempatnya yang benar, maka sifat huruf tersebut akan keluar dengan sendirinya. Seperti itu, tanpa disengaja. Contoh misalkan kemarin kita sudah belajar hamas. Hamas itu mengalirnya udara. Ya, contoh misalkan ketika penyebutan huruf kaf, ya, kalau misalkan makrosnya benar, maka dengan sendirinya nggak usah dipaksa kaki, nggak usah dipaksa angin keluar pun dia akan mengalir udara dengan sendirinya seperti itu. Jadi pada dasarnya sifatul huruf itu adalah teori gitu karena prakteknya sudah ada di makhrajul huruf. Jadi intinya kalau misalkan makhrajul hurufnya sudah baik, maka sudah dipastikan sifatul huruf pun akan baik seperti itu. Maka yang harus diperhatikan adalah di makhrajul huruf. Nah, harus sering-sering latihan makhrajul huruf sampai benar-benar sesuai dengan posisinya, sampai benar-benar sesuai suaranya seperti itu, sampai benar-benar enak dalam pelafalannya seperti itu. Intinya pada dasarnya sebenarnya tahsin itu adalah memperbaiki makhrajul huruf, pada dasarnya seperti itu. Gitu. Jadi kenapa makanya alasannya Sandi ngasih makhrajul huruf itu di depan ya supaya kalian senantiasa terus belajar tentang makhrajul huruf ini karena ya tadi Sandi di awal selalu bilang kalau misalkan jangan pernah satu kali pun ketinggalan materi Sandi. Kenapa? Karena ini akan nantinya berpengaruh ke depannya seperti itu. Dan yang sangat paling berpengaruh dalam tahsin itu adalah makhrajul huruf ya seperti itu. Jadi teman-teman latihan terus apalagi yang kesulitan di huruf-huruf ya huruf-huruf yang sulit itu latihan seperti itu supaya nanti pada akhirnya teman-teman menjadi enak ketika hafalannya begitu. Oke baik, Sandi harap jangan sampai teman-teman udah belajar ini yang kemarinnya dilupakan, belajar ini kemarin dilupakan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ditanya tentang materi sebelumnya harusnya sudah bisa jawab gitu ya. Jangan bahaya juga gitu ya dan tanpa melihat seperti itu. Ya, dan apalagi makhrajul huruf itu sudah tidak boleh melihat lagi. Kenapa? Karena misalkan ditanya makhrajul huruf gimana, ya udah sebutan aja hurufnya apa yang nempel gitu. Begitu sebenarnya makhrajul huruf itu. Ya, lanjut kita pembahasan ya ini akan cepat. Sepertinya akan cepat seperti itu ya. Kita akan membahas tentang sifat huruf yang tidak berlawanan ya, yang tidak memiliki lawan. Seperti itu. Ya, tadi beberapa teman-teman juga mungkin ada yang sudah tahu juga ya beberapa yang istilahnya ya ini sifat huruf spesial gitu ya yang hanya dimiliki beberapa huruf saja. Seperti itu. Tapi tadi kemarin kan sudah belajar huruf yang berlawanan yang dipastikan setiap huruf itu pasti memiliki 4 sifat huruf pasti. Ya, seperti itu. Oke, sekarang yang tidak berlawanan terlebih dahulu. Pertama, yang paling ini dulu deh, yang paling dikenal oleh teman-teman apa? Coba sifat huruf yang paling dikenal. Qalqalah. Nah, ya. Qalqalah itu adalah sifatul huruf ya orang-orang tuh pada tahu qalqalah. Qalqalah itu mudahnya adalah memantul gitu ya, sesuatu huruf yang dipantulkan ketika dia sukun. Seperti itu. Ya, ketika dia sukun maka akan dipantulkan huruf tersebut. Ingat ketika dia sukun saja. Gitu. Ya, qalqalah itu yang pertama adalah qalqalah. Dia memantul. Begitu. Dan qalqalah itu terbagi menjadi 2, ya. Entah nanti teman-teman ada yang mendefinisikan, "Kak, saya belajar ada qalqalah yang lainnya," gitu kan. Misalkan qalqalah akbar apa segala macam.
Ya, silahkan aja. Kalau Sandi berpendapat bahwasannya qalqalah itu ada dua. Ya, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Seperti itu ya. Qalqalah sugro itu adalah qalqalah yang kecil, qalqalah kubro itu adalah qalqalah yang besar. Ada yang bisa menjelaskan apa yang maksud qalqalah kecil, apa yang maksud qalqalah besar? Saat di tengah Kalau kalimat. sugro kecil, ya Pantulan silakan. besar dan kecil, Kak. Kalau sugro berhenti di tengah-tengah di tengah ayat itu tidak memantul, tapi ketika wakof dia memantul. Oke, yang lain. Sukun di tengah kata atau di tengah kata itu qalqalah sugro. Kalau di akhir kata atau saat berhenti itu qalqalah kubro. Oke, bagus. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Kalau di tengah ayat itu qalqalah sugro bacanya tipis. Kalau di akhir ayat qalqalah kubro itu tebal mantulnya. Oke, bagus. Oke. Ya, sedikit kurang lebihnya teman-teman sudah tahu, oke. Tapi ya tadi enggak tapi deh. Yang lain sepakat enggak kalau misalkan qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya? Ada punya jawaban yang lain? Apa sepakat dengan jawaban yang tadi? Ada yang diem aja? Ada yang bingung? Aduh, bingung. Ada yang nggak tahu sama sekali? Saya nggak tahu. Bukannya qalqalah itu maupun di tengah ayat atau di akhir ayat yang namanya qalqalah itu memantulnya tetap memantul yang dipantulkan gitu loh. Nggak ada tipis tebalnya. Oke. Yang lain? Lagi mau menambahkan? Ya udah, Sandi langsung udah masuk lah. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu, ini Sandi nggak tahu ya. Ini Sandi nggak tahu dari mana definisi qalqalah sugro, qalqalah kubro itu adalah di tengah ayat dan di akhir ayat seperti itu. Ya, ini nggak tahu nih dari siapa yang ngajarin siapa nih. Itu kan harus disamperin orangnya. Karena ya nggak sih, kalian tahunya qalqalah sugro, qalqalah kubro itu kayak gitu bukan sih? Kalau sugro itu berarti di tengah ayat, kalau misalnya kubro itu di akhir ayat gitu nggak sih? Iya, kemarin di TikTok juga ada tuh Kak, siapa lupa namanya, tentang al-falak gitu, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid. Nah, lam yalidnya itu dalnya itu nggak qalqalahnya nggak itu tipis gitu, pas terakhirnya baru. Tapi lupa siapa. Siap. Oke, Sandi luruskan. Baiklah. Pertama, definisi qalqalah adalah memantul. Ya, itu satu. Ya, yang harus diperhatikan adalah definisi dari qalqalah itu adalah memantul. Artinya mau qalqalah sugro maupun qalqalah kubro, dia harus memantul. Ya, karena dia memantul. Gitu kan, qalqalah artinya memantul. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara membedakan qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Ya. Pertama, ingat tadi ya, definisi pertama adalah memantul. Kemudian bagaimana cara membedakan qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Perbedaannya bukan dari letak posisinya, bukan. Ya, bukan berada di tengah ayat maupun di akhir ayat. Tapi yang membedakan adalah qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu dia ketika membaca qalqalah itu sedang wasol apa sedang waqaf. Seperti itu. Ya, yang membedakan itu. Kalau misalkan membacanya wasol, maksudnya dilanjut, maka dia menjadi qalqalah sugro. Gitu. Kalau misalkan membacanya di waqaf, dia akan menjadi qalqalah kubro. Seperti itu. Dan qalqalah, ingat, qalqalah masih memantul. Yang membedakan qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu, ingat tadi bukan posisi, tapi apakah dia sedang diwasol atau di waqaf. Ya, atau dia bacanya lanjut atau berhenti. Seperti itu. Karena pada dasarnya ketika ada qalqalah di tengah ayat tapi diberhentikan, dia bisa jadi qalqalah kubro loh. Seperti itu ya. Begitu. Begitupun di akhir ayat, kalau misalkan lanjut bacanya dari ayat 1 ke ayat 2 misalkan, ya, dia tetap dia
dia bisa menjadi qalqalah kubro. Dia walaupun di akhir ayat dia masih bisa menjadi qalqalah sugro. Seperti itu. Jadi qalqalah sugro itu dia qalqalah memantul, tapi pantulannya itu ringan, ya, tidak ringan ya, bukan tipis. Tadi ya benar kata siapa tadi? Ini bukan antara tipis dengan tebal seperti itu, tapi antara tipis dengan berat. Seperti itu. Kok tipis sih? Ringan dan berat. Ya, seperti itu. Ya, kita kasih contoh di surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Nah, misalkan ya, Sandi tadi bilang mendefinisikan membedakan qalqalah sugro dengan qalqalah kubro itu adalah dia di wasol apa di waqaf. Ya, contoh misalkan di waqaf, contoh di wasol. Lam yalid wa lam yulad. Nah, dal yang pertama kan atau deh biar ini ya. Biar kelihatan. Ya biar kelihatan. Share screen dulu. Nah, coba perhatikan. Ini dalnya dengan dal yang ini. Dengarkan ya, dengarkan. Lam yalid wa lam yulad. Kerasa nggak perbedaan antara kecil dan besarnya? Ya. Lam yalid wa ya, kalau misalkan di wasal jadinya lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Apa yang membuat dia kecil, apa yang membuat dia besar? Ya tadi, ya. Yang membuat dia kecil karena dia bacanya wasal. Jadinya kecil, gitu kan? Jadinya ringan. Terus kenapa dal di akhir kelihatan berat? Karena dia karena dia diberhentikan. Dal ini dia bisa menjadi tadi kalau misalkan definisinya adalah qalqalah sugro itu adalah di tengah ayat, saya nggak setuju. Karena yang di tengah ayat aja bisa menjadi kubro. Contoh, kalau kita bacanya lam yalid. Nah, misalkan diberhentikan gitu, dalnya menjadi ringan apa besar? Yang tadinya lam yalid wa lam, ya, lam yalid wa lam. Kalau diberhentikan jadi lam yalid wa lam yulad. Nah, dalnya menjadi berat kan, walaupun dia ada di tengah-tengah ayat seperti itu. Begitu, ya. Kalau di wasal jadi lam yalid wa lam yulad. Atau nih, misalkan katanya bilang ada di akhir ayat. Ini di akhir kata. Ya, kalau misalnya kalau itu di akhir kata, gimana kalau bacanya lam yalid wa lam yulad wa lam, langsung misalkan walam, nah ini di akhir ayat tapi dia menjadi sugro, gitu kan? Jadi berarti tergantung bacanya gitu ya Kak. Mau berhenti di mana gitu. Ya, jadi yang menentukan dia qalqalah sugro ataupun qalqalah kubro itu bukan posisi dia di mana, tapi apakah bacanya dilanjut atau bacanya di waqaf, diberhenti. Bacanya berhenti seperti itu, ya. Jadi definisi dari qalqalah sugro adalah qalqalah yang ringan, ya. Kemudian kalau qalqalah kubro adalah qalqalah yang berat, seperti itu, ya. Qalqalah yang berat gitu. Ingat namanya qalqalah ya harus memantul, mau di posisi manapun harus memantul. Seperti itu. Itu, ya. Kemudian ada yang bilang katanya ada qalqalah akbar, ya, qalqalah akbar yang katanya yang bertasdid, ya. Contoh di surat Al-Lahab. Ya, tabat yada abi lahabin wa tab. Seperti itu. Itu kan ada qalqalah tapi ditahan gitu kan. Itu berarti qalqalah akbar. Kalau Sandi nggak setuju kalau misalkan itu ada qalqalah akbar. Yang Sandi pelajari ya dua, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Seperti itu. Ya. Terus kenapa itu agak ditahan? Ya karena bertasdid aja. Ya, tahan itu karena tasdid. Pantulannya
ya udah qalqalah gitu. Watab, ya, yang bukan qalqalah akbar, gitu kan, qalqalah paling besar katanya seperti itu. Yang dimana padahal menahannya itu gara-gara dia tasdidnya seperti itu. Memantulnya tetap qalqalah kubro seperti itu. Kalau misalkan di surat Al-Lahab itu. Begitu. Itu tentang qalqalah. Hurufnya apa aja? Ba, jim, dal, po, kop. Kop. Nah, ya, kalau mudahnya makanya apa biasanya? Baju di toko. Pujadi. Pujadi. Nah, Baju di kutbujadin toko. ada yang kutbujadin ya, kutbujadin, ada yang baju di toko. Baju di toko. Seperti itu. Yang mudah ya terserah teman-teman enaknya apa ya. Hurufnya ada 5 ya. Qaf. Dari ulang ba, jim, dal, po, qaf ya. Babi, bu, bab. Seperti itu. Ya, ingat Sandi bilang kalau misalkan makrosnya benar, dia ini kan tadi sifat huruf itu dia pasti keluar dengan sendirinya kalau makrosnya benar. Maka kalau misalnya dimasukkan dalam teori qalqalah, kalau makrosnya benar, dia akan memantul dengan sendirinya. Ya, babi bu bab. Makanya Sandi heran kalau misalkan ada orang yang ketika qalqalah ketemu qalqalah gitu kan, tapi nggak dipantulkan, berarti ada yang ditahan ya tuh. Gitu ya, ada yang tahan misalkan babi bu bab. Nah, dia tuh ketahan sebenarnya. Ya, dia ngajinya nggak lepas. Jadi kalau misalkan ngaji lepas aja. Ya, hurufnya ya ini hurufnya ba jim dal to qaf. Kalau disingkat baju di toko. Seperti itu ya, baju di toko. Betul, ba jim dal to qaf, babi bu bab. Tuh, ba ini sekarang jim. Jaji jubaj. Tuh. Langsung huruf dal. Dadi dubad. Seperti itu. Ya ingat makrosnya harus sesuai ya. Di mana? Huruf to. Qatiqubatu. Seperti itu. Udah lanjut ke qaf. Qatiqubatu. Seperti itu. Nah, huruf ba, jim dan dal ya itu pantulan ke e. Ya. Babi bu bab. Nah, jaji jubaj, dadi dudad. Dadi dudad, bad. Seperti itu ya. Huruf to dengan huruf qaf dia kembali ke huruf fathahnya. Qatiqubatu. Nah, huruf qaf juga sama. Huruf to dan qaf kembali ke huruf fathahnya. Qaqiqubaqu. Ke o. Mudahnya ke o. Seperti itu. Ya, itu dia qalqalah. Ya, lanjut. Ke apa dulu ya? Ya udah, ke sofir deh, ke sofir. Ada yang tahu sofir itu apa? Nggak tahu, ya udah nggak tahu lah. Nggak aja kalian nggak tahu. Nggak tahu. Sofir itu adalah desis yang mengalir ya, desis. Kuat tuh mau bilangnya ya. Desis yang timbul, istilahnya desis yang timbul gara-gara mengalirnya suara ke ruangan yang sempit. Ya. Atau ya gitu, desis yang mengalir yang disebabkan oleh mengalirnya suara di ruang yang sempit seperti itu, ya. Coba kira-kira huruf apa aja yang ada desisnya? Sin, zai, huruf sin, zai, sod. Nah, itu kan satu makhraj, benar nggak? Ya, benar. Ya, huruf zai, sin, sod itu satu makhraj seperti itu. Ya. Nah, dia itu ketika makhrajnya benar gitu kan. Ketika makhrajnya benar, maka ada desis yang keluar karena ini ruangannya jadi sempit. So. Nah, jadi sedikit sempit nih. So.
Nah, karena ada sempitnya gini tah, ada ruang sempitnya gitu, terus udara maksa keluar, suara maksa keluar di ruang sempit itu, maka terciptalah desis seperti itu ya, terciptalah sofir. Nah, zai juga sama, ruangnya sempit, itu nggak bisa. Dan makanya karena sempit, suara maksa keluar, akhirnya tertimbullah desis. Zazi zubaz ya, atau sasi subas. Tuh. Kemudian fulfi subas itu satu makhraj ya, huruf sofir itu. Cara kita udah sofir atau belum itu gampang. Kalian bacanya bisik-bisik. Kalau masih kedengaran berarti benar. Contoh, nah, pelan aja baca al-zalzalah pelan. Kalau misalkan masih kedengaran gitunya, ya berarti benar, ya berarti sofirnya pas. Contoh, nah kalau atau misalkan baca nah kalau misalkan masih ada desisnya seperti itu, maka benar seperti itu. Ya, sekali lagi ya, saya ingetin, kalau makrosnya benar maka sifatnya akan keluar dengan sendirinya. Begitu ya. Oke, lanjut. Ya, hurufnya cuma 3 tadi ya. Hurufnya cuma 3 tadi. Kemudian sofir, bukan sofi, sofir. Yang huruf sofir itu adalah desis yang timbul dari mengalirnya suara di ruang yang sempit, seperti ini. Ya, begitu. Nanti kalau yang apa segala macam ya bisa lihat videonya ya, nah, karena ada rekamannya, tenang aja. Begitu. Kemudian lanjut ke inhirof, ya. Inhirof itu adalah Inhirof itu adalah bergesernya makhraj. Ya, bergesernya makhraj bergesernya makhraj yang asli ke makhraj yang lain. Jadi seolah-olah dia memiliki 2 makhraj seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Hurufnya cuma 2. Kok 2 kok kayak gini sih? 2. Ya, hurufnya cuma 2. Hurufnya adalah huruf lam dan ro. Nah, ketika kita penyebutan lam dan ro, itu gini nih. Misalnya posisi gimana sih? Kayak gini aja lah. Posisi lidah, posisi mulut kita gini, dan ini lidah. Nah, lidah itu kan nempel ke sini ya. Kalau lam dan ro itu, ketika penyebutannya lam, kok ke sini? Lam. Nah, dia jauh ke sini. La, seperti lam. Nah, ataupun li, lu, dia pindah makhraj. Ya, seolah-olah makhrajnya itu 2. Yang nempel ke sini juga yang di sini. Seperti itu. Ya, sama huruf ro juga. Ro. Ya. Kalau coba rasain huruf yang lain, ya huruf yang lain itu tetap gak jauh-jauh. Ya, misalnya huruf ta, tetap gak jauh dari makrosnya. Ini lam jauh. Lam sama ro jauh. Lam. Nah, ke sini turun jauh. La. Nah, la. Itu jauh banget. Huruf ro juga seperti itu. Ro. Nah, jauh kan? Gitu. Itu berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya. Seperti itu. Ya, jadi dia bergesernya makhraj yang aslinya ke makhraj yang lain, seolah-olah memiliki 2 makhraj. Seperti itu. Ya, itu namanya inhiraf. Seperti itu. Lanjut ke yang gampang dulu. Yaitu adalah takrir. Ya.
Huruf takrir itu adalah bergetarnya ujung lidah. Kira-kira huruf apa yang ketika penyebutannya getar lidahnya? Ro. Ro, ya, ya cuma satu. Hurufnya cuma satu, ya, yaitu adalah huruf ro aja udah. R. Tuh. Ya getar gitu. Dan getaran huruf ro itu nggak boleh dari 2 getaran, lebih dari 2 getaran. Ya, takrir ini nggak boleh lebih dari 2 getaran. Nggak boleh kita Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu nggak boleh, kebanyakan. Cukup her. Nah, her. Nah, udah gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, segitu aja. Nggak boleh lebih dari 2 getaran. Gitu ya. Jadi, takrir itu adalah bergetarnya lidah kita. Seperti itu. Ya, rori, rubar. Udah, segitu. Sampai situ aja. Begitu. Ya, itu bergetarnya lidah dan hurufnya cuma satu, yaitu adalah ro. Begitu ya. Lanjut ke huruf selanjutnya adalah layin. Huruf layin. Layin, huruf layin itu adalah huruf yang ringan. Ya. Huruf layin itu adalah huruf yang ringan, ya. Maksudnya mengeluarkan makrojnya mudah. Ya. Kapan terjadinya layin? Terjadinya layin adalah ketika waw atau ya sukun yang didahului oleh berharokat fathah, huruf yang berharokat fathah, seperti itu ya. Nih, gampangnya ini nih. Bentar. Ya, contohnya banyak banget, ya, contohnya banyak banget kok. Nah, contohnya share screen. Tadi layin itu adalah ketika ada layin itu adalah ketika ya sukun, nih ya sukun, tuh ya sukun, atau waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah, nih fathah, ini juga fathah. Jadi kalau ada waw sukun, ya sukun, yang ketemu sebelumnya huruf fathah maka dia layin, seperti itu. Maka dibahasnya jadi ringan. Quraisy, seperti itu. Khauf, ya. Tapi awas ya, ketika penyebutan layin itu nggak boleh nyasar. Ya, huruf ya sukun itu kadang orang-orang nyasarnya ke e. Quraisy gitu ta. Aro'ai biasanya gitu. Quraisy, nah kadang gitu. Aro'aital, nah gitu. Jadi harus jelas. Quraisy langsung paksain ke ya gitu. Quraisy gitu. Aro'aital gitu ya. Khauf juga kadang nyasalnya ke o. Khauf gitu. Khauf. Padahal harusnya khauf. Seperti itu ya. Nah, huruf layin itu begitu ya. Huruf yang artinya mudah, ringan, seperti itu. Begitu. Itu huruf layin gitu ya. Lanjut ke huruf tafasyi. Ya, tafasyi itu artinya menyebarnya aliran udara di mulut, seperti itu ya. Menyebar aliran di mulut, ya menyebar bukan menyebarnya aliran udara di mulut, seperti itu. Hurufnya apa aja kira-kira yang menyebar? Shin. Nah, hurufnya cuma satu, ya huruf shin. Coba rasain kalau penyebutan huruf shin itu nafas kita itu kayak menyebar di mulut itu, kayak banyak banget gitu. Shin.
Shin, syashi, shubash. Seperti itu. Seolah banyak sekali aliran udara yang menyebar di mulut. Itulah huruf tafashi itu ya. Menyebarnya aliran udara di mulut. Seperti itu ya. Makanya syashi, shubash. Seperti itu. Ya, sin itu harus seperti itu. Makanya kalau makhrajnya benar pasti mengalir kok udaranya itu. Gitu. Ya. Itu tafashi. Kemudian tinggal dua lagi ya, tinggal dua lagi. Kan cepat. Yang kedua adalah yang kedua terakhir adalah istitolah. Istitolah itu artinya apa sih? Bentar. Oh iya benar. Istitolah itu artinya memanjang, ya. Hurufnya cuma satu huruf dhad. Nah, kira-kira menurut teman-teman apanya sih yang memanjang? Hurufnya Sandi kasih tahu hurufnya cuma satu dhad. Ya, pertanyaan Sandi, istitolah itu kan artinya memanjang. Apanya yang memanjang coba? Makhrajnya Ya, coba jelaskan gimana? memanjangkan makhraj dari permulaan tepi lidah sehingga bersambung sampai makhraj la. Gimana? Coba gambarkan. Jangan nyontek itu dong. Kalau nyontek itu sambil dijelaskan. Ayo, ada yang berani menjelaskan apa yang memanjang? Kenapa disebut? Gimana memanjang seperti apa sih? Kita. Karena makhrajnya panjang. Pas. Pas, ya. Gini, saya nanya dulu, makhraj huruf dhad itu di mana? Sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas, kanan atau kiri. Atau kiri ataupun keduanya ya. Di makhraj huruf dhad itu kita nggak ada ngomongin ujung lidah kan ya? Nah, pertanyaannya ujung lidahnya kemana? Ketika penyebutan huruf dhad itu, ya kan? Ketika penyebutan makhraj huruf dhad itu, kok nggak ada ngomongin ujung lidah? Terus Sandi juga ketika bertanya ketika belajar huruf dhad, terus huruf ujung lidahnya nempel kemana, Ustaz? Gitu. Nah, dijelaskan lah. Ini dia sifat istitolah. Nah, istitolah itu tadi artinya memanjang. Apa yang memanjang? Yaitu memanjangkan lidah, gitu kan ya. Dari asalnya itu ketemu langit-langit. Ya, huruf dhad itu. Dhad ketemu langit-langit. Dan dia memanjang, ya hampir mendekat gusi. Seperti itu, ya. Ini misalkan ini huruf lidah, ini mulut kita. Ini langit-langit. Ini lidah kita. Nah, ujung lidah kita itu di sini. Ketika penyebutan huruf dhad. Ya, huruf dhad. Nah, ketika penyebutan huruf dhad, dia akan maju sedikit. Nah, bo. Pasti ada pergerakan gini. Bo, di, bu, bau. Nah, ada pergerakan. Bau. Seperti itu. Ya, huruf dhad itu ketika penyebutan makhrajnya, ya ingat sekali lagi, sifat itu sangat terpengaruh dari makhrajul huruf. Kalau makhrajul huruf benar, maka dia akan gerak dengan sendirinya. Seperti itu ya. Nah, ketika istitolah itu adalah memanjangnya lidah, memanjangnya lidah dari dari makhraj aslinya, yaitu adalah ke langit-langit, ke depan hampir mendekati gusi. Jadinya bab. Nah, bab ada gesernya dia. Seperti itu, ada memanjangnya. Seperti itulah yang dimaksud dengan memanjang. Seperti itu. Kak, sulit. Ya nggak usah sulit-sulit, nggak usah dipikirin. Yang penting makhraj aja yang benar. Gitu ya. Kalau teman-teman merasa kesulitan di sifat huruf, susah nangkap, yang penting makhrajnya aja dulu yang benar. Begitu. Kalau nggak kerasa berarti makhrajnya belum benar.
Gitu intinya begitu. Begitu ya. Itu yang dimaksud dengan istitalah. Yang terakhir adalah sifat huruf gunnah seperti itu. Apa aja sifat huruf yang ada gunnahnya? Nun Mim. sukun, mim sukun. Ya, mim dan nun seperti itu ya. Yang keempat, bukan. Yang kelima huruf khasyumiyah, mim dan nun gunnah bacanya. Ya, huruf mim dan nun itu memiliki sifat gunnah, dan dia Sandi kan bilang ya, gunnah itu adalah gunnah asli ya. Seperti itu ya. Dia mau seperti apapun posisinya pasti ada gunnahnya, ada yang ditekan. Gitu ya, ada nahannya seperti itu. Ya, jadi memiliki sifat gunnah gitu, adanya dengung yang keluar dari mulut. Ya, contohnya apa aja? Banyak kok ya. Contoh izhar, iklab, ikhfa. Ya, semuanya itu kan berasal dari nun sukun, atau misalkan idgham mutamatsilen, idgham mutajanisen. Kok itu sih? Ikhfa syafawi gitu kan ya, terus izhar syafawi, idgham mutamatsilen, ya idgham mimi. Itu sama aja ya, berasal dari nun dan mim. Yang ya nun dan mim seperti itu. Jadi ada tahannya. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, atau misalkan ikhfa nun sukun, kan itu nun sukun kan. Nah gitu. Contoh ditahannya seperti itu. Ya, ada guna. Guna itu berasal dari mim dan nun. Ya, dia memiliki sifat guna. Gunanya guna asliyah. Ya, ingat guna itu artinya dengung. Jadi ketika bertemu dengan mim dan nun, maka dia wajib sekali untuk didengungkan. Begitu. Ya. Oke, itu beberapa sifat yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Dan itu ya, ingat, kalau sifat huruf itu hanya sebatas teori. Ya, ini selesai nih, sifat huruf selesai. Berarti kita besok akan belajar baru ke hukum hukum nun sukun seperti itu. Ya, kalau nggak salah nun sukun deh. Kita akan belajar ke nun sukun. Ini sebentar lagi mau udahan nih, ngaji itu gampang angkatan 2. Iya. Nun sukun seperti itu ya. Kita akan belajar nun sukun. Tadi ingat, sifatul huruf itu hanya sebatas teori, maka dipertajam lagi di makhorijul huruf seperti itu. Terus latihan makhorijul huruf terusan seperti itu ya. Jadi pada dasarnya inti dari tahsin itu ya makhorijul huruf seperti itu. Ya, pokoknya jangan di-skip tentang makhorijul huruf, teman-teman harus fokus di makhorijul huruf. Seperti itu. Oke, baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung, ada yang ditanyakan, langsung aja ditanyakan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan saya mohon maaf sekarang baru sekarang ya teman-teman bisa mulai lagi karena kesibukan tadi yang agak padat kemarin. Ya alhamdulillah sekarang bisa kumpul lagi, dan harapannya teman-teman tetap istiqomah dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Setelah selesai pelajaran kita hari ini yang disampaikan oleh Pak Sandi